poligami itulah yang jadi alasan kenapa Islam mengajarkan sebuah ajaran atau sebuah aturan yang membuat kita menderita gitu secara perasaan. Nah itu yang diangkat akhirnya, ayah kalau kayak gini terus kan ke bapak, ayah kalau kayak gini terus abang mending ateis aja. Dan itu rasanya Bu, dari kepala, saya lupa apa dari kepala ke kaki atau dari kaki ke kepala ya, tapi perasaan ada yang dicabut gitu. Pas pernyataan itu, jadi kayak kalau kita syahadat mungkin ya, ya jadi menyatakan diri keluar dari agama Islam dengan terang-terangan, dengan ada saksinya gitu, itu kayak yang dicabut dan itu penyesalannya langsung di sini, wah luar biasa. Perasaannya tuh nggak bisa dijelasin lah, pokoknya kayak just terus lemes gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng Nabila di podcast Inspirasi Hijrah Story. Kali ini aku ditemani sama Abang Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang, aku panggil Kang aja boleh nggak? Atau lebih nyaman Abang? Kalau dari kecil selalu dipanggil Abang. Sama. Ini menarik. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Tapi dipanggil Abang. Iya. Kenapa tuh? Jadi waktu kecil sempat tinggal di Aceh. Oh iya. Iya, waktu itu tahun 82 atau 83. Oke. Nah, Abang Yusuf ini seorang pengajar Quran, tapi ternyata di balik kisah hidupnya, di balik dirinya sebagai seorang pengajar Quran ini ada cerita yang sangat menarik. Katanya pernah ateis, pernah jadi seorang ateis. Pernah nakal sebagaimana yang manusia. Yeah. Pasti ada titik baliknya setelah nakal. Kita kulik ceritanya. Halo Kang, Bang. Iya. Aduh, kebalik. Ya manggalah terserah. Susah tuh di tanah Sunda ya teh. Manggil Abang. Aku sendiri orang Batak, tapi udah 10 tahun di tanah Sunda juga agak aneh juga manggil orang Abang. Tapi kalau kembali ke Medan juga manggil Abang. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kenal sama beliau ini fun fact. Beliau ini adalah muridnya salah satu bintang temani yang pernah hadir di podcast temani sebelumnya. Beliau adalah muridnya Ustaz Agus Subagio. Masya Allah. Thank you for being here. Terima kasih sudah datang Kang. Kita ngobrol seorang yang sangat luar biasa pasti. Semua orang yang bergulat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang luar biasa. Enggak juga. Oh enggak juga. Kenapa? Ya kan saya salah satu. Enggak apalagi orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk membumikan Al-Quran. Itu dipuji terus ya. Kan banyak, bukan ente sendiri kan? Oh iya benar-benar. Kan banyak. Aku mau tahu dong Kang Kang Ahmad, nama beliau adalah Ahmad Yusuf Fitriadi. Kepanjangan Fitriadi. Bang Yusuf asli Sunda tapi dipanggil Abang. Katanya pernah tinggal di Aceh makanya dipanggil Abang. Emang kecilnya dulu gimana sih? Jadi kalau soal panggilan dulu nih, soal panggilan itu jadi nggak tahu kenapa orang-orang itu sampai usia SMA itu. Tapi mukanya emang nggak Sunda-Sunda banget sih Kang. Oh gitu. Punten ya. Ini muka Sunda nih. Enggak, ini Bapak Campers. Aduh gue janji astagfirullah, maaf. Tapi bener gak kan di? Iya. Bukan orang Sunda, orang apa? Kayak orang Sumatera. Kayak orang Sumatera. Enggak ngomong orang Arab nih. Iya emang gak kelihatan Sundanya. Iya kalau ini mukanya mungkin bukan genetik. Bukan genetik Sunda, ini pengaruh kehidupan. Dibentuk oleh kehidupan, bukan oleh genetik. Okay. Ya intinya mah dipanggil Abang itu dulu sampai SMA pun kenalan ayah aku gitu kan, keluarga aku semuanya, bahkan sampai teman-teman kerjanya semua kenalan manggilnya Abang dan taunya tuh Abang gitu. Nggak tahu nama asli. Oh. Yusuf itu jarang ada yang tahu. Bahkan Ustadz Agus aja manggilnya Abang sampai sekarang. Ustadz Agus punya kakak aku. Oh gitu. Iya, manggil Abang. Ustadz Agus juga dari dulu. Jadi gitu. kayak nama ya. Kayak nama. Makanya ya udah Abang Yusuf aja udah. Oh iya. Oke. Jadi menghabiskan waktu kecil, ketika kecil itu sempat di Aceh. Di Aceh sebentar. Kemudian SMP katanya masuk pondok.
Masuk pondok. Masuk pondok. Cerita dong. Disebutin gimana nih. dulu? Iya kan beneran. Husnul Khotimah. Oh Masya Allah di Husnul. Itu salah satu pondok saat ini. Saya baru tahu tadi ngobrol sama Rizaldi ya. Ini kan Rizaldi juga Husnul tadi. Oh iya. Nah kita ngobrol ternyata dia angkatan 14, saya angkatan 4. Angkatan 4. Oke, jangan dicek, nggak usah ditebak-tebak lah ya usianya lah ya. Angkatan 4 Husnul Khotimah SMP. Iya, soalnya kan Sanawiyahnya. bedanya kita 10 tahun ternyata kan. Saya tahun 96. 6 masuk SMP tuh Masuk Sanawiyah. ke Sanawiyah itu. Pas di ini dia angkatan 14. Kayaknya saya angkatan 4 deh, 45 gitulah. Apakah termasuk anak-anak yang masuk ke dalam aku nggak tahu sih di masa itu ya. Kita kan usianya juga jauh banget ya, punten. Jadi aku nggak tahu di masa itu, tapi kayaknya ketika ketika di tahun 90-an atau 2000-an, anak-anak yang dimasukkan orang tuanya ke pesantren tuh karena untuk dibina. Iya. Iya nggak sih Kang? Bukan yang karena emang mengejar ini anak yang pengen gue jadiin ulama gitu supaya lebih dalam agamanya, tapi justru emang anak-anak yang problematik. I'm sorry for saying that. Terus dimasukkan ke pesantren itu dengan harapan ini anak jadi bener. Ya, gitu nggak betul. sih Kang dulu? Iya kalau kita lihat pesantren zaman dulu, kita bandingin sama LP zaman sekarang, lembaga pemasyarakatan zaman sekarang sama. Jadi kondisinya pesantren itu adalah LP kalau zaman sekarang gitu. Dengan segala fasilitasnya ya. Ya kita tahu fasilitas LP seperti apa, ya fasilitas pesantren zaman dulu seperti apa. Oh LP, tergantung LP-nya isinya siapa. Iya. Iya kan yang namanya di pesantren juga beda-beda tergantung apakah anak itu anak mampu atau enggak. Kan kalau anak mampu tetap dia akhirnya diberikan perlakuan spesial. Oke. Karena apa? Karena dia mensupport teman-temannya yang nggak mampu kan gitu. Subsidi silang. Iya. Otomatis subsidi silang dengan apa barternya? Fasilitas lebih. Itu juga terjadi di LP. Iya. Oke. Jadi Kang Yusuf termasuk yang anak yang itu nggak yang dimasukkan ke pesantren dengan harapan? Oh enggak, alhamdulillahnya untuk dibina. waktu itu saya ngefans sama bapak mungkin ya. Jadi waktu itu bapak saya ngomong masuk ke pesantren gitu kan. Gini cerita. Oh ya mau gitu. Semangat masuk pesantren. Sampai pas akhirnya masuk pesantren dengan jalur yang benar, ujian segala macam. Ujiannya 3 hari waktu itu. Oh ya? Wah. 3 hari ujiannya dan dari sekian ribu, sekian ratus saya masuk salah satunya. Wah itu bangga banget memang. Masuk jadi satu di antara 10-20 orang gitu lah. Oh Masya Allah. Untuk satu angkatan? Untuk satu angkatan, jadi perbandingannya segitulah. Antara yang diterima dengan tidak terima. Dan memang untuk waktu itu Husnul itu menerima juga yang ini asal titipan ya mungkin. Kenal sama ustadznya, keluarga ustadznya, atau yang kenal sama ustadznya nitipin, anak saya nakal nih masuk pesantren gitu bisa. Anak saya nakal. Oh berarti di angkatannya Kang Yusuf banyak tuh anak-anak yang kayak gitu. Iya, pesantren itu kan tempat buang anak dan buang jin ya. Oh iya, coba ceritakan apa itu maksudnya buang anak dan buang jin. Iya kan seharusnya kan kalau anak nakal itu kan mereka lebih membutuhkan orang tua harusnya kan. Oh iya. Iyalah, seorang anak nakal yang mereka cari itu kan saat mereka nakal itu sentuhan orang tua gitu kan. Ini ya udah kalau pas anaknya nakal saya serahkan sama orang lain pendidikannya gitu kan. Angkat tangan gitu. Iya benar. Itu kan sama aja kayak buang anak istilahnya gitu kan. Kalau buang jin nggak usah dibahas lah. Oke. Oh gitu. Berarti teman-temannya Kang Yusuf ada yang kayak gitu? Atau banyak. Gitu? Salah satu teman ada yang waktu itu masih SMP udah narkoba ada. Sebelum masuk pesantren? Sebelum masuk pesantren waktu itu tuh usianya 1 tahun di atas. Saya kelas 1, kelas 2 dia masuk kelas 1 lagi. Jadi harusnya kelas 3 SMP masuk lagi jadi kelas 1 lagi gitu. Karena narkoba. Tapi begitu masuk pesantren jadi lebih baik kah? Jadi atau justru menyebarkan narkoba nih? Ya jadi bukan jadi lebih baik ya karena usianya jauh.
sama anak-anak seangkatannya. Oh, Akhirnya jadinya kan leadernya lah gitu kan. Pada takut kan istilahnya teman-temannya yang lain, akhirnya tidak membantu juga. Akhirnya keluar juga sama. Saya juga keluar kan. lulus kan? Enggak lulus. Saya Nggak cuman satu tahun satu cawu. Dulu masih catur bulan. Satu Aduh, tahun bener-bener satu ini cawu. usia. Masih 1 bulan langsung cabut karena Ya tahun kedua catur bulan kedua itu keluar karena korengan. oh sakit. Oke. Terus sakit emang sakit kulit. sakit kulit. Udah aja keluar di Keluar. situ. Oke. Karena sakit kulitnya takut dibully atau gimana, Kang? Atau emang nggak nyaman jadinya tinggal di pesantren? Sebenarnya kan kalau alasan sakit kulit itu kan penyebabnya ada 2. Yang pertama jorok, yang kedua stres kan. Oke. Itu secara psikologis ada tuh. Penyebab sakit stres itu bisa menyebabkan sakit kulit. Nah, rata-rata di tahun itu, tahun 90-an itu orang-orang yang ke pesantren itu mayoritas sakit kulit. Menular ya? Sakit Enggak, kuman ya? kayaknya Kuman, stresnya bakteri. menular deh. Kayaknya stres deh. Jadi stres semua, akhirnya sakit kulitnya banyak gitu. Kan kalau misalkan disebut bersih itu air gunung loh. Air gunung bersih dong. Iya, gitu. kuningan ya. Iya. Iya, bersih-bersih. Kenapa kok bisa banyak yang sakit kulit ya? Salah satunya stres katanya. Stres kenapa di pesantren? Iya, jadi waktu itu di pesantren itu apa ya, ada bullying gitu ya kalau zaman sekarang disebutnya. Kalau zaman dulu ya biasa aja lah anak-anak berkelahi gitu kan, masalah-masalah kayak gitu kalau dulu disebutnya kan, nggak ada bullying gitu. Ya masalah-masalah yang kita sebut bully sekarang gitu. Salah satunya kayak berkelahi setiap hari gitu kan, berkelahi tanpa alasan ya. Lagi jalan tiba-tiba keajak berkelahi kan nggak jelas gitu jahil kan. ya. Terus lagi di kamar mandi tiba-tiba itu gitu kan didorong gitu kan. Atau kita lagi apa ya, ngantri makan, tiba-tiba diserobot. Mending kalau diserobot, kalau makanannya ditumpahin kan gitu. Ya itu terjadi gitu di zaman itu. Di masa itu ya, tapi pesantren sekarang mah nggak gitu dong. Ya kalau sekarang kan ada sosmed ya, gampang diviralin. Ini kayaknya harus kita blur ya. Nama pesantren yang disebutin dari tadi ini parah banget ceritanya, astagfirullah. Kang Yusufnya termasuk korban atau pelaku nih? Kalau saya dulu karena badannya kecil, dulu kurus juga gitu kan. Iya, saya Korban perundungan. Iya, termasuknya korban. Tapi karena gini ya, perundungan atau bully itu kan rantai ya. Sebab akibat. Rantai makanan kalau menurut saya. Jadi saat senior junior. Iya, jadi nggak gini. Misalkan seseorang ngebully orang lain. Orang yang dibully ini ngebully orang lain yang menurut dia lebih lemah gitu kan. Kalau diurutin ke atasnya, nanti ketemu siapa yang ngebully pertama kali. Bisa jadi gurunya, bisa jadi orang tuanya. Oh iya. Iya kan? Oke. Berarti Kang Yusuf pernah menjadi korban, pernah juga jadi pelaku. Ketika jadi korban diapain? Iya, banyak dipukul sampai jatuh, terus segala macam, sampai jalan keluar tercepat orang yang dibully pura-pura kesurupan. Jangan-jangan cerita kesurupan di sekolah-sekolah yang suka rame itu gara-gara perundungan lagi. Oh iya, soal kesurupan saya punya cerita itu. Apa? Saya waktu itu, ini ceritanya kita jauh, nggak apa-apa nih loncat-loncat nih. Alright. Jadi waktu itu udah gabung ke Sahal segala macam ya, udah bertobat. Sahabat gitu. Al-Quran. Ya udah bertobat segala macam, terus akhirnya ada yang kesurupan di komplek. Oke. Nah, terus pas udah kesurupan di komplek, kita kan emang udah tobat, kita udah belajar Al-Quran segala macam gitu, udah disuruh ngajarin Al-Quran sama masyarakat juga, tapi nggak ngerti untuk ngadepin kesurupan lu apa ilmunya gitu kan. Iya kan, tiba-tiba ada yang kesurupan manggil gitu, Pak Yusuf, kenapa itu ada yang kesurupan? Saya deketin lah yang kesurupan, gimana gitu kan, bingung. Pas udah kayak gitu, ini ada nggak ada yang bisa lagi? Nggak ada, sok aja. Saya tuh nggak tahu baca apa itu, cingciripit nggak tahu. Dan apa luar biasanya sembuh. Emang bacain apa?
Nggak tahu saya cinciripit lah apa gitu. Al-Fatihah gitu-gitu. Kagak, mending doa, saya nggak hafal waktu itu. Saya nelfon Ustadz Agus gimana antepin ya, tapi dengan masyarakat udah banyak gitu. Kata Ustadz Agus tuh udah biarin aja gitu kan. Nanti akan jadi masalah lanjutan kata Ustadz Agus. Ustadz Agus belum cerita, tapi kan saya udah panik malam-malam gitu kan. Akhirnya pas sudah kayak gitu sembuh dengan saya nggak tahu yang keluar dari mulut apa, nggak ada doa sama sekali, sembuh itu yang kesurupan. Besoknya saya dicap dukun, dicap orang sakti coba. Orang kesurupan kena santet datang ke rumah. Kata Ustadz Agus, dah cek abi oge, cek Ustadz Agus teh. Kata saya juga kalau yang kayak gitu jangan ditangkepin kata Ustadz Agus gitu. Kok bisa sembuh sih? Nggak tahu. Wallahu alam. Cuman kalau ceritanya Ustadz, hati-hatinya itu kadang-kadang jin itu kan ada taktik-taktik. Salah satunya katakanlah memang beneran kesurupan, bukan pura-pura gitu kan. Katakanlah beneran kesurupan. Mungkin itu taktik jin biar apa? Biar orang-orang mempercayai saya sebagai orang sakti dan tidak mempercayai Allah. Itu kan udah. Ketika cinciripit jadi penyembuh coba. Orang yang kesurupan. Iya enggak? Iya kalau dilogikain enggak, tapi itu licik banget deh itu jin ya. Itu cerita fun lah soal kesurupan. Iya. Tapi memang bisa jadi. Iya kan, bisa jadi. Emang kan segampang itu dibilang nih orang ilmu di mana gitu kan. Kita kembali lagi ke masa sekolah tadi. Boleh. Kalau selesai pesantren, masih ada nggak sisa-sisanya saat itu? Terus ke SM? Enggak dong, kan cuma satu cau. Cuma satu cau. Terus lanjut ke SMP biasa. SMP-nya di SMP Ciamis. Di Ciamis. Karena nggak terima di Bandung. Waktu itu adalah beberapa SMP di Bandung nggak bisa, harus ngulangin lagi karena dia pesantren. Akhirnya pakai nepotisme. Ikut sama paman. Paman ada yang ngajar di SMP di Ciamis. Akhirnya SMP-nya di Ciamis. Pas gitu kan sempat dibahas juga tuh, kok nggak di Bandung? Di Bandung nggak bisa gini. Terus kata tetangga teh, duitnya kurang. Itu tahun 97 kayaknya. Tuh, sekarang 2024 sama. Tahun 97. Nakal nggak di SMA atau masih terbawa? Kalau suasana keustazannya masih ada dari pesantren? Enggak sih kayaknya, karena kan di pesantren juga nilai nggak ada yang bagus ya. Jadi cuman menghabiskan waktu aja gitulah di pesantren gitu pada akhirnya gitu kan. Nilai 4, 5 gitu kan. Nggak ada yang membanggakan lah dari pesantren. Jadi pas begitu keluar nggak ada yang dibanggakan juga, nggak ada yang bisa dibawa juga. Kayaknya bacaan sholat juga masih salah deh. Oke, jadi ya remaja lah ya ketika itu. Just being a teenager. Remaja tahun 90-an gimana sih Kang? Sebagai seorang remaja tahun 90-an saat itu? Kalau di kota nggak tahu. Tapi kalau di kampung waktu itu bagus lah, kalau menurut saya waktu itu di Ciamis bagus. Pramuka masih beda sama di Bandung kan, itu awal-awal geng-gengan ya kalau nggak salah. Geng motor tuh 90-an? 90-an. Nah itu kalau di Ciamis waktu itu justru pramuka, kegiatan positif masyarakatnya gitu. Selain memang jadi penerus orang tua, misalkan ada yang ngebantuin tani kan ya. Itu soalnya di kampung banget di Panjalu. Jadi Ciamisnya coret lagi itu. Ciamisnya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi gitu. Nah, di situ ya ada yang tani lah, ada yang segala macam, terus ada yang disiapin nikah gitu kan. Tapi kalau yang pergaulan sekolah yaitu pramuka segala macam masih positif lah. Masih cenderung positif kalau menurut saya. Berarti anak baik-baik lah ya ketika di SMP. Iya, backupnya bagus. Backup ya kan SMP orang tua orang dalamnya baik ya. Jadi harus menjaga nama orang dalam. Oke. Kemudian SMA di Bandung. SMA 12. Nah ini masihkah dicap anak baik-baik juga? Sampai jadi SMA itu pertama kali merasakan rapot kebakaran. Selain di pesantren ya. Di pesantren udah kebakaran tapi enggak ini. SMA tuh shock waktu masih cau 1 itu shock dengan nilai-nilai yang 5.
Oke. gitu, kimia, fisika. Iya. Itu kan itu masih belum penjurusan kan waktu kelas 1. Nah itu sangat-sangat kaget waktu itu. Pertama kali kebakaran, wah gini rasanya gitu kan. Tapi kalau pergaulan baik-baik aja atau ikut geng motor juga? Enggak, kalau ikut belum. Oh belum. Enggak spesifik geng motor apa gitu ya. Tapi kalau nongkrong masih suka astagfirullahaladzim. Nah, Tenang. kalau waktu kelas 1 itu bentar harus di replay dulu. Kelas 1 itu pernah di hari pertama itu dipukul sama kakak kelas. Dipukul sama kakak kelas. Kakak kelas. Kebetulan waktu itu ada di SMA 12 tuh namanya BRIPA, Brigade Patmanabak Amanan Sekolah. Ikutin Briges. Tujuannya. Oke. Tujuan awalnya. Briges juga keamanan sekolah awalnya kan. Oh iya. Ya, sebelum jadi kayak sekarang gitu. Setahu saya karena itu kan jauh lebih tua lagi usianya daripada aku. Oh awalnya dari kayak menhua gitu ya kalau di kampus ya? Iya kayak keamanan sekolah gitulah. Kayak yang kalau upacara gitu kan diurusin gitu. Oh oke. Yang kerapihan. Resimen mahasiswa gitu-gitu. Itu bukan sih, aku nggak ngerti deh. Iya pokoknya gitulah. Ya. Terus pas udah kayak gitu akhirnya waktu itu aku dipukul. Kebetulan ada yang anggota BRIPA. Waktu itu aku bilang aku mau ikut dia. Aku mau ikutan BRIPA gitu. Langsung dilindungi. Sampai itu. Dan sebenarnya ya gitulah. Sebenarnya nggak terlalu gimana, cuman nggak tahu strategi itu terpikirkan waktu itu, dan aman sampai kelas 3. Walaupun saya keluar juga dari BRIPA kelas 2. Karena waktu itu kejadiannya itu yang pertama bukan ekskul aku. Ekskul yang nggak laku, nggak rame lah, nggak seru. Yang kedua memang kan kerjaan pramuka ya biasa yang laku ya, pramuka, PMR. Kau pramuka kan wajib. Pramuka wajib di saat itu. Wajib. Aku enggak. Oh, pramuka wajib. Ya kan beda. Aku swasta sih. Oh, swasta. Pramuka wajib. Oh, wajib ya? Wajib, Neng. Enggak, aku pramuka enggak. Harus ikut. Aku seumur hidup gak pernah ikut pramuka. Ya Allah. Orangnya gak cool memang aku. Gak pernah seumur hidup dari SD, SMP, SMA gak pernah. Eksklusif tapi banget ya. Tapi emang selalu ngelihat teman-teman yang pramuka tuh kayak keren banget. Iya. Kan militer di Indonesia itu ada 3. Militer TNI untuk internasional. Polri itu untuk dalam negeri. Pramuka itu untuk pelayanan masyarakat. Dan itu dibentuknya itu 3 itu kan kalau nggak salah fondasi militer di Indonesia tuh itu gitu di zaman itu ya Orba. Sekarang ya sekarang udah nggak wajib. Sekarang nggak wajib ya? Nggak wajib lagi sekarang pramuka. Oh udah nggak wajib. Baru tuh tahun ini baru dari Bapak Nadiem Makarim. Oke. Emang ada positif dan negatifnya dengan peraturan yang baru itu? Nggak tahu ya, mungkin awalnya mungkin boleh memilih misalkan atau kayak gimana lah. Beda lah. Sekarang mah nggak wajib, tapi harus ada kalau nggak salah. Oh, ekskulnya tetap harus ada. Harus ada, tapi nggak wajib ikut. Kalau dulu kan harus ada seragamnya pakai. Iya, kalau seragam mah iya. Aku inget kok punya seragam pramuka. Iya. Tapi aku tidak pernah ikut kegiatan pramuka seumur hidupku. Ikut, jadi emang dulu mah wajib hanya untuk ya setidaknya baris berbaris lah gitu. Oke. Ngerti gitu baris berbaris. Kamu ya Dek? Iya. Oh, ya, oke. Aku tidak cool ya guys. Aku anak English Club, sorry. Astagfirullah. Oke, lanjut lagi SMA aman. Kuliah ternyata. Enggak, SMA kelas 1 amannya. Oh, cuma kelas 1 doang. Kelas 2, kelas 3? Kelas 2, kelas 3 udah mulai ada pemberontakan. Kelas 2 itu masih udah mulai gaul lah ya. Oke. Jadi gaulnya itu kalau istirahat kita main basket gitu kan, masuk kelas pas habis istirahat bau keringat kan gitu ya. Terus pulang sekolahnya nongkrong segala macam gitu kan. Terus malam kalau lagi temen ada yang bawa mobil atau bawa motor, dulu mobil motor eksklusif banget di Bandung gitu yang punya. Itu jarang. Giliran ada itu bisa tuh kayak angkot tuh masuk semua tuh anak-anak tuh. Anak satu sekolah masuk. Jadi kapasitas dulu mobil apa ya, Espas kok nggak salah mah. Espas? Iya. Espas cuman 6 orang dong. Ya zebra. Paling banyak. Iya pokoknya itu gitu. Juga udah enggak mobil kayak mobil
Mobil Espas atau apa ya? Pokoknya mobil kayak minibus lah zaman itu. Aku lupa namanya apa. Ya pokoknya gitu. Nah itu ada teman yang punya itu masuk semua tuh Satu sampai. kelas. Enggak lah. Ya maksudnya satu tongkrongan jadi yang penuh banget si mobil itu kan. Oke. Penuh banget itu nanti ke Lembang. Trek-trekin cewek. Nah, pergaulan seperti itu ternyata yang membuat aku akhirnya agak lumayan inilah gitu. Lumayan jauh gitu dari nilai-nilai kebenaran. Jauh daripada nilai kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Oke, emang mulai gaul-gaul ngerokok segala macam lah ya teman-teman waktu itu. Nah, puncaknya itu kelas 3. Apain tuh? Kelas 3 itu rekor mabal di SMA 12 waktu itu. 6 bulan. 6 bulan. Berturut-turut Tidak masuk. Tidak masuk. Bolos sekolah. Bolos, mabal, bukan bolos lagi, mabal. Emang bedanya mabal dan bolos? Mabal itu ngakunya masuk. Berangkat dari rumah. Kalau bolos bisa jadi orang tuanya tahu. Oke. Mabal nggak tahu. Nggak sama sekali. Pokoknya di rumah kelihatan anak baik-baik. Assalamualaikum, Umi Abi. Berangkat sekolah. Ternyata tidak sekolah. Ke rental PS. Rental PS. Good job. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Dan itu akhirnya teman ada beberapa teman diutus ke rental PS dari sekolah. Pas jam sekolah. Jadi intel. Bayangkan pas jam sekolah ada teman yang datang ke rental PS. Itu nggak make sense. Guru yang nyuruh, yang Disuruh guru nyusul. Justru ke rental PS. Ke rental PS ini kenapa orang sakit terus? Oke. Dan waktu itu tuh sekretarisnya itu baik gitu, ditulisnya sakit. Ini orang sakit kanker. sakit. Tanda tanya dong. Tanda tanya dong gurunya kok 6 bulan berturut-turut gitu kan. Akhirnya disusul sama teman di jam sekolah waktu itu belum jam pulang, disuruh ke sekolah. Dan pas dipanggil ke sekolah bukan sendiri, Pak. 6 orang. 6 orang. Geng tuh. Bukan. Yang kenal 1 orang, yang lainnya nggak kenal. Jadi ada 6 orang yang melakukan hal yang sama. Dari satu sekolah itu. Tapi di rental PS yang berbeda-beda. Iya. Di tempat yang berbeda-beda. Di tempat yang berbeda-beda. Tapi kasusnya sama. Banyak bolos, banyak maba. Nah, waktu itu dipanggil, katanya kalian semua siap-siap kita mau nelpon ke rumah. Nelpon orang tua. Panik dong. Iya dong. Datang ke rumah, kan dulu belum ada HP, telepon masih telepon kabel. Iya. Kita cabut. Good job. Pintar. Dicabut tuh si saluran gitu kan. Udah dicabut pura-pura ditempelin doang gitu kan. Terus kita lupa lah, habis itu main PS lagi, main segala macam. Nggak tahu berapa lama, cukup lama lah. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu gitu. Tiba-tiba bapak nanya ke ibu. Mah, itu perasaan ayah harusnya ditelepon sama klien penting. Astagfirullah. Di situ parah loh ini menghambat rezeki orang tua. Astagfirullah. Di situ saya sadar, wah belum dicolokin lagi. Kan dalam hati kita cuma niat sehari doang kan, cuman pas guru itu mau nelfon, tapi ternyata sampai berhari-hari gitu, dan itu kita pasangin lagi. Oke. Tapi lulus Kang? Lulus dulu nggak susah lah buat lulus ya. Dan dulu kan yang penting Eptanas. Iya, nggak ada UN ya. Sekarang juga udah nggak ada UN. Ya, yang penting UAN lah dulu, kalau nggak salah udah UAN kalau nggak salah. UAN. SMA tuh udah UAN. Jadi yang kalau nggak salah UAN harus cukup nilainya, udah selesai. Gitu. Udah aman lah, dan ditolong juga kayaknya sama gurunya juga, nggak mau kelihatan jelek gitu ya. Oh iya benar-benar. Oh, iya. Dan emang saya pinter sih. Pinter ngibul. Gak usah belajar, nilai bagus. Orang pas tes psikologi saya jawab asal. Terus asal tapi benar? Enggak. Tapi tinggi. Jadi hasilnya. Pas kalau nggak salah sebelum UNT ada pra Eptanas gitu ya, pra UN gitu ya. Nah, mohon maaf kita generasinya agak jauh ya. Oh gitu. Pasti bingung. Enggak tahu ya. Gitu-gitu. Enggak. Ada tes gitulah pra UN gitu. Kayaknya nggak pas UN deh, Kang. Kayak di kelas-kelas. Ya udahlah, angkatan saya pokoknya ada tes dulu sebelum menghadapi UN. Ada tes psikologi, ada tes UN-nya gitu. Dan saya jawab asal itu di situ.
akhirnya kan saya nilainya ya tahulah jawab asal. Gitu. Kayak try out. Tryout Persis. mah Tapi soal-soal yang nyelenggarinya UN. sekolah. tryout tapi ngetes nilai-nilai UN, soal-soal UN bukan Iya, salah bukan satu tes psikologi. tes psikologi dan UN gitu Oke. dan itu Dan pra tryout. UN itu, Oke, tryout oke, itu. Nah, setelah itu kan nilainya jelek, kita sembunyiin tuh. Oke. Ketahuan sama orang tua, Orang tua. ibu. Ketahuan sama ibu, akhirnya kata ibu nggak bilang apa-apa. Ibu nggak bilang apa-apa, terus tiba-tiba pada suatu hari saya datang ke rumah, itu dipajang. Di lemari, ditempel dengan ada surat, "Abang tolong dong, Mama sudah berjuang." Dan yang baca pertama kali temen lagi datang ke rumah. Pedih ya Allah. Dipajang di rumah dan kebetulan ada temen datang, temen yang baca pertama kali. Oke. Emang hasilnya kayak gimana? Ya 2, 3, 4 Oke. gitu. Ya gitu. Intinya tapi lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Terus kuliah di Unpad. Belum, sebelum ke Unpad di STISI dulu. Oh, di sisi. STISI, jadi STISI itu sekarang Telkom University bagian desain grafis, dulunya STISI namanya. Nah di situ Tapi sebentar doang ya, 6 bulan tadi. 6 bulan. 6 bulan terus pindah ke Unpad, Ya, lanjut ke broadcasting. Karena uang semesternya cocek. Ditilep. Kepake. Jadi nggak bisa nerusin kuliah. Apa ya istilahnya tuh untuk anak 90-an, aku lupa deh. Ada itu istilah nakalnya itu. Dia suka makan uang sekolah gitu ya. Tapi ini mah asli 1 semester di Satu tilepnya, semester. sampai uang buku segala macam semuanya diambil. Astagfirullah. Gitu. Buat apa sih? Dulu main game online namanya Ragnarok. Ragnarok. Tahun berapa sih itu? Tahun Kamu tahu deh? 2003. Udah lama kayaknya. 2003. 2003. Itu mah masih main MIRC aku. Iya, itu salah satunya. Itu seangkatan lah ya itu. Tapi itu kan istilah terobosan di Indonesia itu. Kalau sekarang mungkin PS5 lah kelasnya gitu. Jadi dulu itu terobosan banget, ada game online, bisa Kok chatting. butuh uang? Apa sih buat PS? Buat sewa Rental, warnet? warnet. Warnetnya dulu mahal-mahal, Pak. Oh iya ya? Iya. Nggak inget. Warnet. Rasanya bukan 1 jam cuma 3.000 ya? Oh iya, dulu kan ada komandos dulu zaman saya dulu. Nah itu bukan warnet murah, warnet mahal semua. Dan seharian ya? 24 jam lagi di Iya, warnet. Dan lama lagi di warnetnya gitu. Oke. Karena kecanduan game online. Kecanduan game Terus online. selesai lah, ditinggalkan lah itu. Iya. Lanjut ke Vkom Unpad. Iya, itu juga ada sejarahnya lucu tuh ke Apa Vkom tuh? Unpad. Pertamanya kita ditawarin teman. Mau nggak kuliah di di Unpad, jurusan apa? Vkom. Kenapa alasannya? Cantik-cantik bro, gitu kan. Ya udah. Aku tidak tahu harus menanggapi seperti apa kecuali saya setuju. Terus kata, oh beneran, ayo tuh gitu kan, iseng aja. Terus ngomong ke bapak, kan udah tahu saya kayak gitu kan, sebelumnya ada kasus nilap 1 Iya, semester. Akhirnya kata bapak boleh, tapi segala macam urus sendiri. Uang kuliah biaya sendiri. Semua sendiri. Oh ya oke, walaupun pada akhirnya kuliah tetap dibiayain sama nyokap ya. Bapak tidak membiayai tapi nyokap gitu kan. Nah terus pas udah kayak gitu ya lulus alhamdulillah tanpa belajar. Dan temen yang ngajar nggak lulus, yang ngajak nggak lulus. Good job. Gak lulus. Waktu itu pakai apa sih SNMPTN? Bukan. Bukan, saya nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut. Mandiri ya Kang ya? Iya, Broadcasting kan ya? kalau D3 itu harus tes ke kampus. Oh iya. Kita kan D3 masuknya. Karena nggak tahu, nggak pernah ikut-ikutan yang kayak gitu. SMPTN yang UMPTN dulu. UMPTN ya, angkatannya UMPTN belum pernah kampus. itu. Nggak pernah ikut. Dan cuma 2 kali kan dikasih kesempatan. Saya 2 kali nggak ikut. Angkatan aku 3 tahun. Oh gitu. 3 tahun. Nggak pernah ikut. Oke. Terus ateisnya ketika kuliah? Aku langsung menuduh seperti itu ya, soalnya ada apa-apa gitu dengan Vkom Unpad. Gak ada guys, bener gak ada, baik-baik alhamdulillah. Waktu itu saya menyatakan diri nggak
Islam itu tahun ketiga kayaknya. Tahun ketiga di kampus. Tahun ketiga kuliah. Ada apa tuh? Waktu itu ada berantem lah sama orang tua. Oke. Berantem ada satu masalah. Tapi kalau dirunut lagi itu masalahnya panjang. Oke. Intinya mah bapak itu di saat itu sudah berpoligami Oke. 2 tahun. Oke. Dan ada masalah besar itu, akhirnya poligami itulah yang jadi alasan kenapa Islam mengajarkan sebuah ajaran atau sebuah aturan yang membuat kita menderita gitu secara perasaan. Nah itu yang diangkat akhirnya, ayah kalau kayak gini terus, kan ke bapak, ayah kalau kayak gini terus abang mending ateis aja. Dan itu rasanya Bu, dari kepala, saya lupa apa dari kepala ke kaki atau dari kaki ke kepala ya, tapi perasaan ada yang dicabut gitu. Pas pernyataan itu, jadi kayak kalau kita syahadat mungkin ya. Ya jadi menyatakan diri keluar dari agama Islam dengan terang-terangan, dengan ada saksinya gitu. Itu kayak yang dicabut, dan itu penyesalannya langsung di sini. Wah, luar biasa. Perasaannya tuh nggak bisa dijelasin lah. Pokoknya kayak just terus lemas gitu. Tapi bukan bahagia ya. Justru tidak bahagia gitu dengan itu emosi gitu. Segala macam perasaan negatif tuh ada, tapi itu perasaan dicabutnya itu nggak bisa saya jelasin gitu. Kayak yang dicabut nyawa gitu, kayak kesambar petir lah gitu. Oke. Kayak itu di hari itu ya. Nah itu alasannya karena poligami sebenarnya. Bisa dibilang itulah. Walaupun masalah di hari itunya saya lupa. Masalah kenapa ngomong kayak gitunya lupa. Pokoknya ada slack aja gitu. Oke. Tapi kan itu penumpukan perasaan sejak lama. Selama 2 tahun. Poligaminya 2 tahun, sebelumnya jauh lagi. Sekarang kan kalau misalkan kita lihat dari kenakalan saya waktu kecil, anak kecil itu kan nggak tahu kenapa nakal. Iya nggak? Saya kalau ditanya ibu saya, kenapa kamu sih sifatnya kayak gini, kenapa kelakuan kayak gini, mana bisa jawab. Benar. Kenapa kita kayak gitu ya, kita nggak tahu Bu. Harus kayak gimana gitu kan. Tapi di situ kan ada satu sikap balik lah dari kita dengan apa yang dilakukan oleh orang tua waktu itu kan. Kan dulu belum zaman parenting kan. Saya nggak nyalahin orang tua. Iya benar. Tuh. Jadi bukan zamannya parenting yang sekarang orang serba paham, serba belajar gitu kan soal ngedidik anak. Orang tua saya bukan orang tua hadir. Oke. Gitu. Dan waktu SD. Jadi ini indeks prestasi saya sampai SD itu bagus. Sampai SD bagus, sampai kelas Berprestasi ya. ya lumayan lah. Naik terus gitu. Saya kan disleksia, kalau sekarang saya baru tahu. Oh iya. Saya sekarang baru tahu. Gara-gara nonton film India. Tareza Meper. Oh, Tareza Meper. Iya. Itu saya pas nonton nangis tuh sama istri nonton. Tapi intinya saya tahu disleksia dari situ. Dan saya waktu kelas 1 itu ranking 40. Ranking 40 itu istilahnya kedua dari belakang. Dan dulu Bu, kalau kita bagi rapot itu dipanggil dari ranking 1. Jadi kalau kita ranking 40 kita dipanggil terakhir. Kita pulang sekolah sepi kayak kuburan. Iya benar. Dan itu sakit banget kan. Hati itu kerasa sakit banget. Nah itu yang terjadi di zaman dulu. Nah saya nggak nyadar kenapa saya nggak bisa baca dulu. Sampai ini baru bisa baca kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 2 lah. Nah begitu bisa baca karena les segala macam, karena diajarin gitu. Akhirnya alhamdulillah akhirnya bisa baca. Nah begitu bisa baca mulai tuh melejit ranking itu. Kan ayah seneng dong anaknya nilainya bagus. Meningkat yang tadinya ranking 40 jadi bisa ranking gitu. Bisa 10 besar segala macam. Akhirnya kasih target. So kalau kamu 5 besar dikasih Sega. Oke. Gitu. Entah Sega entah Nintendo lah gitu. Nah terus pas udah kayak gitu dapat 5 besar kalau 3 besar. Dapat 3 besar kalau ranking 1. Dapat ranking 1. Mulai deh saya anjlok dari situ nilai. Karena udah ranking 1 pun tidak dapat itu Sega. Tidak dapat. Dengan alasan ngapain kamu ranking 1 di negeri. Waktu itu saya di negeri. Sana swasta yang bagus. Dengan persaingan yang lebih ketat. Gitu kan. Sekolah ini ya gitu-gitulah alasan. Mulai itu. Udah susah berprestasi lagi dari situ.
itu satu. Jadi istilahnya 4 tahun atau 3 tahun itu yang membentuk saya, akhirnya susah berprestasi kesananya. Sampai kuliah sampai segala macam susah buat mencetak prestasi bagus di sekolah, di akademis. Sederhana padahal ya. Iya. Tapi segitu dalamnya luka itu. Iya. Dan saya baru sadar itu kan setelah nikah, setelah punya anak. Ya kan dulu saya nggak tahu kenapa saya begini, kenapa saya jadi sulit berprestasi, nggak tahu. Gitu. Nah terus habis itu ya banyaklah kejadian-kejadian yang mungkin kayak tamparan, dilempar disiram make air panas segala macam, itu orang tua zaman dulu suka Ya, melakukan. anak 90-an. Kayak gitu. Gitu. Dan Tali pinggang. iya, dan itu ya itu mungkin yang membentuk, dan tidak hadir ya orang tua tuh kebetulan sibuk, jadi pergi pagi pulang malam, pergi itu sebelum anak-anak bangun, pulang setelah anak-anak tidur. Ya udah nggak hadir, begitu hadir bawa sabuk gitu ya. Itu kayaknya yang dilakukan oleh bapak kayak gitu. Nah itu kan menumpuk poligami gitu kan, waktu di usia pernikahan yang ke-20. 20 ya? Usia pernikahan sama mama. Iya. Ke-20. Iya, 20. Iya benar. Oke. Nah, usia pernikahan ke-20. Ya terus Itu puncak kekecewaan sama bapak. banget. Dan itu yang ditanya saya, Pak. Jadi ini suka bapak-bapak nggak apa-apa ya It's kadang. okay. I'm fine. Saya waktu itu ditanya sama bapak, kalau bang gimana nih, ayah pengen nikah lagi. Gitu. Terus kata mama, kurang ajar kan ayah nggak menghargai pernikahan yang 20 tahun ini. Saya kan kesel gondok ya, lagi datang ke rumah, lagi lelah gitu kan, habis bermain Usia di luar gitu. 21, 22 Kang. Saya Tingkat 3 tuh 19. 19? Oh iya 2 tahun kan ketika. Oke. 19-an lah, 19 mungkin. Oke. Nah di usia itu saya kan habis waktu itu masih zamannya belum ketahuan nyoceng uang semesteran tuh. Oke. Kan kita habis capek ya, habis begadang main game, sibuk sekali kan. Kurang istirahat. Ditanya kayak gitu. Ditanya kayak gitu kan apa yang saya jawab? Mah, mau usia pernikahan 20, mau usia pernikahan 40, kalau ayah terus-terusan minta nikah lagi, ya bakal nikah lagi sama orang lain. Tunggu deh, yang bilang pertama kali ayah mau nikah lagi itu mamah ke Kang Yusuf, bukan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya depan Kang Yusuf nih, dua-duanya. Minta persetujuan anak ceritanya gitu. Allah. Aduh, aku gak kebayang hatinya mama. Kang Yusuf. Dan saya ngejawabnya kayak gitu, malas-malesan gitu. Kan itu sarkasme ya. Istilahnya ya udah nikah lagi aja, nanti mau 20, mau 30, mau 40 sama aja. Gitu kan. Itu sarkas kan. Tapi itu dijadikan persetujuan oleh bapak. Gimana nggak gondoknya saya gitu kan. Dan di situ ngelihat bagaimana sakitnya seorang istri yang dipoligami, tapi nggak mau dipoligami. Ini aja ya, disclaimer dulu ya, istri aku itu anak istri kedua. Oke. Dan baik-baik aja. Oke. Jadi poligami itu baik pada dasarnya kalau dilaksanakan dengan baik. Nah ini contoh keluarga aku adalah poligami yang tidak baik. Oke. Gitu, tidak dilaksanakan dengan baik. Tidak dilakukan dengan baik. Bukan syariatnya tapi pelaku. Iya betul. Ternyata kan ada yang berhasil. Salah satunya istrinya saya gitu. Keluarga istrinya Kang Yusuf. Nah waktu itu ngelihat gimana si mamah itu ngedasiin, makein sepatu itu ngegeter sebelum ijab kabul berangkat dari rumah. Aku lemas. Ya Allah. Ijab kabul berangkat dari rumah itu gemeter. Aku ngelihat banget gemeternya ibu aku. Terus si ayah nyamperin aku, bang Salim, ngajak Salim. Tebak apa yang saya ngapain? Nggak mau lah, ditepak lah. Menepis tangan bapak. Banget. Sakit lah.
ibu aku kayak gitu. Sampai pas udah naliin sepatu, itu kan kondisi duduk ya, mau berdirinya dibantuin sama, gak kuat berdiri lagi. Dan itu datang tuh nenek datang, terus ada salah satu bibi datang sebagai perwakilan keluarga waktu itu. Ya itu juga kesal juga ke mereka gitu waktu itu gitu kan. Walaupun mereka ternyata nggak tahu diundang sama bapak itu untuk nikah lagi, nggak tahu sampai di hari H. Nah pas malamnya itu tiba-tiba teriak tuh, lagi kebetulan kita lagi di rumah, tiba-tiba teriak pembantu lah waktu itu. Si mbak tuh teriak, si teteh teriak, abang ini tolong ibu. Ternyata si mama lagi nyebur ke dalam bak. Pas ditanya kenapa mama udah sholat, mama udah ngaji, badan masih panas. Itu kan malam pertamanya bapak kan, di malam itu, dan nggak bisa ngebayangin itu asli nyebur ke dalam bak, bukan bunuh diri ya maksudnya. Nyebur ke dalam bak mendinginkan kepala karena itu air mata nggak berhenti ngocor. Wah itu, dan yang jadi saksi itu anak pertama kan, sedangkan semua itu adik semua itu udah diungsikan dari rumah. Yang kedua pesantren, ya pokoknya ngekos, yang ketiga pesantren gitu. Kenapa Kang Yusuf bisa bilang kalau poligami yang dilakukan bapak itu tidak tepat caranya? Emang apa yang tidak tepat itu? Zaman dulu belum ada gaslighting. Oke. Aku nggak kenal gaslighting, tapi ini dilakukan bapak. Kayak gini, mama tahu nggak kalau dalam Islam itu bla 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 tentang poligami gitu kan. Hukumnya kayak gini, walaupun ya sekarang aku tahu yang diucapin itu salah semua kan gitu kan, tapi terus gitu kan dikasih dalil-dalil, mengartikan dalilnya ada tapi diartikannya seenaknya sendiri kan. Nah terus sudah kayak gitu, kalau nggak ngizinin mama tuh udah melanggar syariat. Kalau nggak ngizinin mama tuh berarti nggak mencintai ayah. Mama tuh akan membiarkan ayah untuk berzina gitu kan. Bahasa-bahasa kayak gitu yang ada itu kan gaslighting kan. Jadi akhirnya yang tadinya ngerasa saya nggak suka di poligami, akhirnya oh iya saya mau di poligami. Dan itu mama aku sendiri yang datang ke rumah calon istrinya minta izin buat mau nggak dinikahin sama bapak. Jadi seakan-akan kalau dilihat sama orang lain itu baik-baik aja. Tapi itu adalah hasil dari doktrin yang kayak gitu terus-terusan gitu. Ya sebenarnya mama nggak mau gitu. Nah, akhirnya cerai kan sama mama. Sekian tahun kemudian setelah waktu itu dikasih kesempatan buat entah umroh entah haji, dari sana dapat jawabannya itu cerai aja. Nah, udah cerai. Akhirnya karena entah kenapa walaupun bercerai berantem terus. Saya mikir ini udah jauh-jauh hari ya, istilahnya beberapa tahun yang lalu. Saya mikir, mah kalau berantem terus kayak suami istri kayak gitu udah nikah lagi aja. Nikah lagi. Mama di akhir-akhir hidup ayahnya. Bapak kan udah almarhum ya. Kayak Agi. Udah almarhum. Kayak Agim kan, gitu kan? Nikah lagi mantain ini. Iya kan? Ya Allah guys, bener kok. Apaan sih kalian? Emang bener kan? Rujuk sama Teh Nini, alhamdulillah. Kan senang, itu sesuatu yang harus kita syukuri. Kan rujuk lagi sekarang. Ih udah lama kali. Apaan gitu sih guys? Kayak aku ngomong sesuatu yang salah. Nanti aku yang keceplosan. Beneran tahu kan. Kembali lagi sama Teh Nini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti mamahnya Kang Yusuf juga gitu. Iya, balik setelah lagi. Berapa lama berpisah? Berapa ya, lumayan ya 10 tahunan ya. Oh 10 tahun berpisah. Balik lagi karena ya gimana ya, kalau gini, kalau misalkan sudah bercerai terus udah aja lupa gitu kan, udah nggak apa-apa gitu. Ya ini kan habis cerai berantem terus, berdebat terus gitu kan. Oh masih komunikasi terus. Iya. Tapi komunikasinya perdebatan, katanya berantem yang ya yang ala musuh lah gitu kan. Okay. Tapi kan itu tetap aja dalam tanda
dalam konteks kalau saya nganggapnya berholwat itu sama aja ingin gitu. berhubungan. Iya, dan ya akhirnya ya udah mah daripada kayak gini terus udah nikah lagi aja, dan alhamdulillah nikah lagi. Dan itu nikah lagi pas saya ngomong kayak gitu semua keluarga setuju, akhirnya nikah lagi alhamdulillah gitu sampai meninggal dalam kondisi masih suami istri. Oke. Gitu. Jadi dari istri pertama menjadi istri keempat. Wow, jadi Bapak almarhum istri 4. Ya tadi akhir hayat istri 4, nikah 5 kali. Nikah 6. Nikah 6 kali. Sama imamah 2 kali kan. Oh iya. Ijab kabulnya 6 kali. Yang gagal sekali. Gagal sekali. Berarti yang bertahan 4. Yang bertahan 4. Gimana ya gitu kan ya rasanya? Aku nggak bisa. Aku cukup tercekik ketika mendengar soal mengikatkan tali sepatu tadi, dasi gitu. Gak kebayang perasaannya mamahnya pasti Kang Yusuf. Tapi pun banyak perempuan yang mampu seperti itu, termasuk ibunya Kang Yusuf pun mampu ketika itu, meskipun ternyata di balik semua itu ada luka yang tertoreh, pasti tidak mungkin tidak. Sekarang gini, istri 1 berantem nggak? Pastilah berantem. Pasti. Suami istri. Iya. 1 monogami berantem nggak? Berantem kan pasti. Apalagi 2. Iya kan, sederhananya kayak gitu. Dan ini poligami yang istri itu poligami yang dijalankan benar. Jadi mertua itu almarhum, mertua dua-duanya tuh ya, itu nggak punya anak. Nggak punya anak sampai usia 40-an nggak punya anak. Nah akhirnya nikah lagi karena yang istri pertamanya itu nyuruh terus. Harus punya anak gitu. Akhirnya nikah lagi. Ternyata emang kesulitan punya anaknya karena istrinya. Iya, yang mandul. Sakit. Nah terus pas sudah kayak gitu nikah lagi, punya anak lah istriku gitu. Gitu sampai meninggalnya nggak ada masalah. Itu poligami yang pas aku lihat ini poligami yang benar kayak gini sampai terakhirnya berhubungan tidak. Kan itu setelah berpoligami ceritanya bercerai juga, akhirnya bercerai. Jadi nggak sampai terakhir, nggak sampai akhir hayat gitu berpoligaminya, tapi cerai, tapi baik-baik gitu. Karena cerainya waktu itu kalau nggak salah Cianjur ya, istri aku seorang Cianjur, TKW. Nah, istri kedua ibunya istri itu kan istri keduanya itu ke Saudi dalam jangka waktu beberapa tahun, kan nggak bisa gitu kan, akhirnya cerai dulu. Gitu. Tapi ketika nggak usah masa sih, alasan berpoligaminya tuh keridhaan istrinya ada, walaupun keluarga yang lain tetap masalah ada. Itu mah pasti masalah banyak, tapi karena ini dilakukan dengan alasan yang itu dan ini kuncinya si suami nggak boleh mau nih gitu, suaminya nolak dulu gitu. Dan nolaknya bukan acting ya. Justru idenya dari istri ya. Dan suaminya harus nggak mau, dan nggak maunya beneran nggak mau, jangan acting gitu, jangan pura-pura nggak mau tapi mau gitu. Nggak mau, padahal mau gitu ya. Jadi balik lagi ke Kang Yusuf tadi soal ateis. Karena apa ya, bahasa sekarang tuh namanya luka pengasuhan lah ya. Luka pengasuhan, iya kan, luka pengasuhan yang bertumpuk, yang kemudian memuncak ketika Bapak memutuskan untuk berpoligami. Iya. Kemudian gimana ceritanya bisa kembali lagi hingga akhirnya sekarang menjadi seorang pengajar Al-Quran? Kan istilahnya kenakalan ala ateis begitu ya, tidak beragama itu sudah dilakukan sebelum menyatakan diri jadi ateis. Tidak puasa segala macam, puasa full tidak puasa. Full tidak puasa. Sholat 5 waktu, 5 waktunya kelewat semua. Itu dilakukan sebelum menyatakan diri. Jadi pas pernyataan itu cuma pernyataan diri aja, sebenarnya nggak beragamanya udah lama, gitu kan. Cuman di situ menyatakan dengan alasan poligami, poligaminya Bapak. Nah terus habis itu berlangsung lama dan ya orang udah menyatakan diri nggak punya agama, ya kayak gimana hidupnya gitu. Ya udah seenak udel aja gitu hidup kayak gitu.
Dan pada akhirnya bertemulah aku sama istri. Gitu. Istri waktu itu di kerudung. Cantik luar biasa. Masya Allah. Bucin lah sama istri. Tapi saya nggak mau ditarik istri ke tempat yang baik gitu. Saya pengen narik istri saya ke tempat saya gitu. Yang tidak baik. Ayo ateis juga. Ayo kita nakal bareng gitu. Oke. Dan nggak berhasil. Dan istri itu ahli sholat emang gitu kan. Ya katakanlah agamanya nggak bagus-bagus banget ya. Tapi bagi saya waktu itu luar biasa dengan sholat juga gitu. Dan ya dari situ akhirnya ya udahlah. Gimana ya, jadi cinta mati gitu sama istri gitu. Dalam kondisi kayak gitu cinta banget gitu. Jadi ya udahlah, nggak bisa, ya udah aku aja ngikut gitu. Akhirnya menyerah. Dan kebetulan di saat itu jadi walaupun kondisi kayak gitu ya, hubungan sama aku kayak gitu, hubungan sama ayah tetap ya jalan bareng. Tetap ada gitu, komunikasi tetap jalan gitu. Dan waktu itu kebetulan si ayah itu mengenalkan sama Ustadz Agus. Ustadz tahun Agus 2010. Sahabat Al-Quran, Iya. sahabat temani. Tahun berapa kan? 2010. 10 kenal sama Ustadz Agus. Ustadz Agus. Dan waktu itu sahalnya Yayasan Ustadz Agus baru 2 tahun tuh, 2008 kan Yayasan Ustadz Agus masih baru pakai motor Karisma. Oke. Masih Kismin lah. Bukan siapa-siapa, murid masih sedikit, pengajian masih belum ada gitu. Ketemu di saat itu. Dan waktu itu disuruh ngafalin Al-Quran. Selesai akhirnya juz 30 1 bulan. Nah di saat itu bapak nanya hadiahnya mau apa. Udah selesai juz 30. Kalau nunggu 30 juz kan lama. Kata bapak gitu alasannya. Langsung saya jawab nikah. Ada calonnya? Ada. Nah dari situ akhirnya kata bapak seminggu lagi lah ke Cianjur kita lamaran. Datang ke Cianjur tuh bawa cincin segala macam sekeluarga buat tunangan ceritanya. Datang ke Cianjur ngelamar, diterima sama keluarga di Cianjur. Jawabannya gini, ngapain lamaran? Udah nikah aja nanti malam. Habis maghrib kita datang siang. Niat Kaget lamar. dong. Cincin ada. Ya udah. Saksi Aja. ada semua. Saksi ada. Saksi gampang kalau udah di Cianjur. Plok udah kumpul itu kiai, Habib segala macam kumpul itu udah gampang gitu ngumpulin orang-orang soleh gitu, saksi, penghulu segala macam. Itu dilakukan dan asli ijab qabul habis itu. Satset ya. Satset banget. Masya Allah. Terus malam itu juga. Tapi kan itu maksudnya perjalanan nikahnya gitu kan. Tapi sebelumnya kan panjang juga. Proses aku pengen narik dia segala macam. Ada momennya nggak yang ngebuat Kang Yusuf nih, oh ini nih yang ngebuat gue tuh rasanya sejatuh cinta itu sama Al-Quran sampai gue nggak mau lagi ateis, nggak yang kemarin itu udahlah gitu. Jadi waktu habis nikah terus gitu kan kita baca Al-Quran terus. Jadi sebenarnya gini ya, kecintaan kita sama Al-Quran sama Islam itu nggak bisa didapat dalam satu malam gitu. Menurut aku proses. Dan proses kita jatuh cinta itu kan ada yang cinta banget, terus tiba-tiba luntur banget gitu kan, pengen pisah gitu. Nah itu dilakukan aja semuanya, prosesnya dijalanin gitu. Dan satu hal yang paling unik itu menurut aku ya, semakin aku kritis terhadap aturan-aturan syariat Islam, semakin aku cinta Islam saat sudah menemukan jawabannya. Benar, apapun itu. Soal poligami juga gitu kan. Awalnya benci banget sama poligami. Tapi begitu kenal sama Ustadz Agus, belajar ini. Akhirnya oh iya ya, syariat poligami itu bagus gitu. Apa tuh bagusnya? I'm ready to hear. Jadi kan poligami itu
Yang pertama harus dipahami dulu ya, Islam satu-satunya agama yang menyuruh monogami. Menyuruh monogami. Itu dulu, balik lagi ke situ. Kalau nggak sanggup 4, cukup. Cukup 1. Iya, cuman Islam doang yang kayak gitu. Berarti menganjurkan monogami. Iya, itu rekomendasi utama. Sebenarnya. Karena adil itu susah kan, dan sebagai berbagai macam alasannya. Yang kedua, poligami ini solusi yang saya temukan kisah nyatanya itu di kasus temennya istri. Dia nikah sama seorang pria. Pria ini pulang kerja ngamar. Jajan. Bukan, ngajak ke kamar. Oh, ngajak ke kamar. Oh, sama istrinya. Sama istrinya. Oke. Jadi begitu pulang, ayah mau makan, mau mandi atau mau kamar. Oke. Habis itu makan kan, kamar. Oke. Malamnya sebelum tidur kamar lagi. Bangun tidur gitu lagi sebelum sholat subuh. Sebelum berangkat kerja gitu lagi. Sehari bisa 5 kali. Oke. Malah kadang-kadang kalau hari libur itu bisa sampai, ya nggak tahu, nggak kehitung gitu. Oke. Sampai susah jalan. Apa kata Ustadz Agus waktu itu pas saya ceritain kasusnya? Apa? Wajib poligami. Karena kasihan perempuannya. Kasihan perempuannya, dan perempuannya minta dipoligami, suaminya nggak mau. Tolong aku, poligami aku gitu. Istilahnya udah kayak gitu ceritanya gitu. Berarti kan solusi untuk masalah-masalah tertentu, ya nggak? Dan kalau misal kita lihat lagi ke misal hanya Islam yang membatasi poligami itu 4 segala macam, itu adalah sebuah pembatasan, itu mah beda ya urusan Ustadz. Kalau kayak ngelihat kasus-kasus yang terjadi, memang ada gitu yang benar-benar membutuhkan itu, poligami itu gitu. Tapi kalau istri nggak ngizinin ya ngapain gitu? Menambah istri tapi hubungan yang lama hancur, hubungan sama istri hancur, hubungan sama anak hancur, hubungan sama anak hancur, masa depan anak-anak nggak ada, masa depan anak-anak nggak ada, masa depan bangsa nggak ada, masa depan agama segala macam kan tonggak. Istilahnya masa depan kita ditentukan oleh anak-anak kita dong. Iya nggak? Kalau kita ngancurin masa depan anak-anak kita ngancurin agama kita di masa depan. Iya nggak? Benar nggak? Itu ya, kalau istri udah nggak ngizinin, udah bukan rezekinya. Ngapain dipaksain? Lu mau ngikutin Ngikutin siapa? ngikutin nafsu gitu ya, ngikutin rudal lu gitu, kemampuan rudal kamu gitu kan, demi tapi kamu menghancurkan masa depan agama kamu gitu dengan menghancurkan mental anak-anak kamu gitu. Gitu. Ini pernah ada kisah juga nih. Jadi saya terus yang ngomong. Iya, memang kan siapa narasumbernya? Aku. Ya kan biasanya harusnya ada Gak tanya punya, jawab gak punya ya. Kisah poligami gak punya, saya masih single. Alhamdulillah. Ini ada kisah temennya Babe. Kan Babe itu istilahnya kalau yang poligamer sama poligamer suka segeng kan. Ada grup WA tuh ya. Oke. Nah, dia minta pengen nikah lagi waktu itu. Kebetulan pengen mengawali, kan udah dipitching sama Babe kan. Dipitching. Ya diajarin gitu kan, tata cara diajarin, segala oke. macamnya gitu kan. Udah mau tuh pengen poligami temennya ayah itu. Datanglah ke almarhum Arifin Ilham. Karena contoh kan poligami juga dan hasil waktu itu gitu kan. Walaupun walaupun setelah meninggal kita nggak tahu ya. Gitu kan. Hasilnya seperti Iya kan, apa. setelah meninggal mah ya sudah. Sudah selesai semua kewajibannya. Iya betul. Ya berhasil lah gitu poligaminya. Dan setelah itu nanya boleh nggak poligami. Pertanyaan pertama dari almarhum itu, setahun ini marah berapa kali Ke istri. ke istri? Banyak, belum sanggup. Setahun nggak boleh marah sama istri. Jangankan marah, kesel aja nggak boleh. Pokok pemajikan dah dalam hati gitu udah nggak boleh tuh. Langsung hitungan hari 0 lagi. Jadi harus pas istri marah gitu, udah biasa-biasa. Nah kalau setahun bisa kayak gitu, baru tuh ke proses selanjutnya, minta izin istri. Istrinya izinin, anaknya izinin, mertua, orang tua, keluarga, segala macam. Udah ngizinin semua baru. Adabnya ya.
berarti. Iya, itu yang dikasih tahu sama beliau. Ustadz Arifin. Dan tahap pertama aja lalu belum sanggup, ngapain gitu kan. Masih marah-marah sama istri, ngapain gitu. Kalau kata Arifin Ilham gitu. Kalau saya sederhananya gitulah, istri nggak ngizinin udah nggak usah gitu. Anak nggak ngizinin udah ngapain gitu. Gitu. Oke. Tapi bukan hak kita juga poligami, ngapain sih gitu-gitu aja. Apa sih maksudnya gitu-gitu aja? Iya, maksudnya poligami gitu-gitu aja, apa gitu yang dicari gitu. Kalau buat saya gitu, apa yang dicari gitu dengan beristri banyak, nggak ada. Gitu, itu mah emang hawa nafsu aja pada akhirnya kalau tidak ada alasan yang itu ya, alasan yang syar'inya lah, ngapain gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau aku sendiri, salah satu narsumnya Temani di sini pernah ada kan, kalau Kang Yusuf pernah dengar, namanya Teh Nisrina. Beliau juga anak dari keluarga yang seperti itulah kurang lebih. Satu hal yang bikin aku merasa aku tidak, tapi beliau memang bilang dia tidak membenarkan cara bapaknya awalan bapaknya berpoligami gitu. Tapi di seperjalanan hidupnya adalah yang paling bikin aku kena banget aku sampai nangis ketika ngedengerin itu. Dan aku rasa apapun awalnya, yang pasti akhir dan perjalanan dan prosesnya benar, tetap benar kan gitu. Jadi yang paling aku rasakan adalah ketika dia begitu benci bapaknya, benci banget sama bapaknya, benci banget karena pilihan bapaknya itu. Tapi di akhir dia bilang kayak gini ke aku yang bikin aku nyes banget. Dia bilang, kami semua, aku nanti tanya lagi ya sama Teteh ini, boleh aku share atau enggak. Kita semua, dia 11 bersaudara. 11 apa 10 ya, Dek? Segitulah banyak. 11 apa 10 bersaudara. Kita semua anaknya bapak sama ibu, gak ada yang hafiz, dia bilang gitu. Tapi 3 orang anaknya ibu tiri, yang satu lagi, tiga-tiganya hafiz, dia bilang kayak gitu. Sambil bergetar gitu dia ngomong, kalau nggak salah ini off the record, tapi nanti aku tanya lagi boleh atau enggak. Off the record ini di record loh. Enggak, waktu itu katanya cerita sama akunya off the record, nggak masuk ke podcast. Terus dia bilang kayak gini, berarti saat itu bapak memilih perempuan, bukan memilih perempuan yang bercanda kan, yang main-main kan, dia bilang itu, ngomong sambil bergetar gitu. Itu ngebuat aku perjalanan yang, karena aku ngerasa banget tone-nya dia dari awal sangat membenci bapak, perjalanannya benci banget, sampai akhirnya endingnya dia bisa ngomong kayak gitu. Aku rasa itu it's a winning point. Iya. Dalam syariat ini, bahwa pasti syariat yang Allah tuliskan ini pasti baik. Semua tergantung orang yang menggunakannya. Bagaimanapun awalnya ketika berproses dan berjalan, yang penting kan kita endingnya kan ya Kang ya. Mau seperti apapun kita awalnya, penting kita ketika meninggal seperti apa kan. Dan aku rasa ketika Teh Desrina ngomong kayak gitu, itu nyes banget sih buat aku. Realization yang it's a winning point buat aku saat itu. Dan bapaknya termasuk baik sama beliau. Baik, emang beda lah. Astagfirullah. Enggak, masa dari ceritanya Kang Yusuf emang tampak perbedaannya dari ceritanya Teh Nisrina. Iya, punten Kang. Emang tampak perbedaannya Teh Nisrina dengan Kang Yusuf. Iya. Emang ada bedanya lah. Oh gitu, jadi termasuk orang tua yang nggak abai lah gitu ya, sama abai, hanya poligami aja. Iya, gitu. Itu buat aku karena benci itu kata yang strong kan ya. Benci itu adalah pernyataan yang aku benci sama bapak gitu. Itu pernyataan yang sangat strong buat aku. Betul. Tapi dari kata benci itu, endingnya dia bisa ngomong kayak gitu, itu rasanya aku, ya Allah, Masya Allah. Tapi itu dia struggling banget juga untuk memaafkan, untuk menerima. Pastilah ya Kang. Apalagi jujur aku jarang pernah nggak sih aku punya temen dari kecil anak dari orang tua yang poligami, itu kayaknya nggak pernah. Terus point of view yang sering didengar kan selalu dari perempuan yang dipoligami, selalu kayak gitu kan. Apapun kondisinya pasti tetap itu menyakitkan kan. Mau seikhlas apapun mungkin kita nggak pernah tahu di belakang kayak gimana. Tapi ketika mendengar cerita dari point of view anak, itu aku ngerasa wah, lebih sakit ya. Bukan cuma lebih sakit, mungkin lebih sakit,
Tapi pun ketika aku mendengar pernyataan teknis Rina di ending itu, aku ngerasa Masya Allah, emang nggak ada syariat yang salah tuh, nggak ada. Betul. Semua tepat ketika dilakukan dengan tepat. Iya, kalau misalkan kita bicara poligami kan poligami adalah syariat yang benar. Hanya lakukan dengan cara yang tidak benar itu ya. Terus apa ya, kalau menurut aku mau ngomong apa tadi ya? Jadi si cowoknya teh enggak lah. Kenapa Kang? Tenang. Jadi kalau si suami Iya, jadi gini, balik lagi ke anak ya. Jadi kalau poligami itu kan bukan sesuatu yang 100% buruk karena pelakunya aja. Kalau kita sebagai anak, itu kita ngelihatnya ke kisah Nabi Ibrahim. Itu contoh paling beratnya. Nabi Ibrahim itu pengen dibunuh sama bapaknya. Gitu kan. Lah saya, walaupun bapak kayak gitu, diumrohin. Iya kan. Beliau siapa? Tetap baik sebagai orang tua. Tetap hadir. Berarti ya udah, nggak mau dibunuh tiap hari. Nggak ada usaha untuk membunuh anak. Gitu. Bahkan saat Nabi Ibrahim ingin dibunuh gitu sama bapaknya, Nabi Ibrahim tetap baik sama bapaknya. Itu yang dicontohin sama Nabi Ibrahim gitu. Lah kita gitu kan, orang tua yang cuman segini doang. Ya emang kalau kedengeran sama orang lain kisah saya berat. Tapi kalau dibandingin sama Ibrahim ya udah jauh. Gitu kan? Iya enggak? Nah, terus istilahnya gini, kalau kita jongkok lagi buang air besar. Buang air besar jongkok lama-lama apa? Kram. Pegal, mati rasa kan. Kita di posisi tidak nyaman terlalu lama, itu jadi mati rasa juga. Udah tunggu aja nanti mati rasa juga. Gitu. Kita menderita nih. Nikmatin aja nanti mati rasa kok gitu. Iya kan? Kita BAB kan kalau jongkok lama nggak bisa berdiri. Iya kan benar. Oke. Jadi sekarang Kang Yusuf kondisinya Bapak sudah tiada. Bapak sudah tiada. Masih adakah rasa kecewa itu? Jadi waktu itu kejadiannya itu ya. Jadi saya itu tipikal orang yang ke Bapak itu cari balasan gitu. Jadi saya pengen apa ya disebutnya, acceptance gitu, penerimaan dari Bapak. Ya jadi pengen cintalah dari ayah gitu. Ayah tuh pengen menunjukkan cintanya gitu. Pada suatu hari waktu itu udah punya anak satu, dan kondisinya waktu itu bilang ke kita berantem dulu, lalu diakhiri dengan sebuah pertanyaan, abang penasaran, sebenarnya menurut ayah apa yang bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya? Hanya ayahnya yang bisa ngasih, nggak orang lain nggak bisa ngasih. Apa gitu? Dan si ayah waktu itu jawab, ayah kasih mobil. Bukan ya, ayah kasih apa gitu kan, kasih kamu makan waktu kecil dan sebagainya. Bukan itu ya gitu kan. Terus nggak bisa jawab. Menurut Nabila apa yang bisa dikasih oleh seorang ayah kepada? Ya figurnya sebagai seorang ayah hadir di hidup anaknya. Seorang ayah aja itu nggak bisa dikasih oleh laki-laki lain, oleh orang lain, gitu kan? Itu nggak bisa dijawab. Dengan dia jawab, aku ini nggak bisa dikasih oleh orang, sosok aku ini sebagai ayah ini nggak bisa dikasih oleh orang lain kan gitu. Itu udah jawaban gitu kan. Apalagi kalau jawabannya cinta aku buat kamu gitu kan, rasa sayang aku sama kamu gitu kan, itu nggak keluar. Dan di situ saya nanya ke Ustadz, curhat, Ustadz ini Ustadz Agus WA-an gini, bang lu keterlaluan. Jawaban pertama. Tapi Ustadz pengen nangis. Aku bilang, Ustadz aku pengen nangis. Nangislah, nangis sejadi-jadinya. Dan di situ adalah saat pertama aku melepas semua keinginan untuk mendapatkan balasan dari orang tua.
Jadi semua yang aku lakukan untuk orang tua aku itu nggak butuh balasan. Mau dia Gak butuh validasi lagi. dan ternyata ini baru tahu ceritanya dari istri sekarang. Saat itulah saat dimana aku berubah sikap terhadap istri sama anak. Dari awalnya cuek banget gitu. Karena yang dicari adalah validasinya, cinta balik gitu, dari ayah lah gitu. Cinta ayah yang dicari, tapi ayah nggak bisa kasih, gitu. Ayah nggak ngerti, intinya mah nggak paham, gitu. Dan apakah nggak paham, nggak tahu cara menyampaikan atau kayak gimana, ya Allah alam. Tapi di situ aku nangis dan di situ aku mulai berubah. Mulai ya udah kalau kayak gitu aku sekarang fokus sama orang-orang yang cinta sama aku. Siapa? Istri, anak. Gitu kan. Jadi dulu tuh memang dalam otak tuh tanpa disadari ya, ternyata tanpa disadari itu ayah. Kesini ayah ngarepin ayah tapi ayah nggak bisa kasih. Akhirnya timbul, keluarlah kata ateis, keluarlah kata ini kan. Ya toxic relationship mungkin ya sama orang tua gitu, tapi sama orang tua I'm gitu. sorry for laughing. Iya jadi ongkoh cinta tapi emang gitu. sepenting itu sih cinta ayah ya, buat apalagi untuk anak laki-laki ya. Iya. Apalagi anak laki-laki pertama. Iya betul. Dan disitulah aku ngerasa aku udah nggak butuh validasi lagi. Dan saat aku cium kening orang tua aku, kening ayah, sampai meninggal nih, sampai sesaat sebelum meninggal, aku cium keningnya, aku peluk dia nepak aku. Apaan sih? Itu udah nggak ngerasain apa-apa. Ya udah. Sebelum meninggal, aku pijitin bapak aku. Apaan sih bang? Sebelum meninggal. Tapi kan emang love language orang tua baby boomer tuh gitu gak sih? Beda. Mereka nggak Enggak, kalau sama anak yang lain enggak. Oh, sama anak enggak. I'm sorry kan. Sama anak lain enggak, beda. Sama aku aja. Karena memang banyak kekecewaan ya. Dengan deklarasi ateis segala macam. Oh iya benar. Jadi emang Jadi sebenarnya yang terbalas itu bukan cintanya tapi kecewanya ya. Iya. Karena Kang Yusuf kecewa dulu, Kang Yusuf bandel karena kecewa sama ayah, ayah balik kecewa sama balik Kang kecewa di Yusuf. akhir hayatnya. Dan waktu meninggal COVID, nggak ada yang bisa nyolatin. Di saat itu semua keluarga COVID semua. Positif COVID semua. Ada yang diperiksa, ada yang enggak, tapi gejala sama. Aku aja yang enggak. Dan anak ayah satu-satunya yang bisa nyolatin. Kang Yusuf. Dan yang ngucapin, anak ayah yang ngucapin salam perpisahan di beberapa jam sebelum sakratul maut. Anak yang istilahnya kalau kata Ustaz Agus gitu ceritanya, ya itu ya, anak yang paling ditolak ternyata yang ada di saat-saat terakhir Bapak. Nah itu Ustaz Agus juga nangis tuh, nya Cirambai lah gitu. Cirambai cina suka berkaca-kaca kalau inget cerita itu gitu. Cuman ya itu aku nyolatin di depan peti itu terakhir aku. Dan nggak nangis. Sampai beberapa hari nggak nangis. Dan nangis itu pas inget gini, lihat anak. Anakku gitu udah 3. Lihat yang terakhir cowok kan. Kalau aku meninggal, mereka tidak merasakan apa-apa. Apa jadinya aku nanti di akhirat? Itu nangis, langsung nelpon teman, aku, gitu. Keluar semua air mata itu. Dan alasan keluar air mata hanya itu, karena merasa nggak mau di posisi yang sama dengan ayah. Aku galak sama anak, galak banget. Jadi Kobuzer galak, aku lebih galak. Kalau mau adu galak bener. Tapi anak-anak kalau aku pulang sekarang nih, peluk semua. Gitu. Jadi itu yang pengen aku jaga dengan anak-anak gitu kan, karena dulu kayak gini. Akhirnya kan kita belajar ya dari kesalahan orang tua gitu kan. Ya mudah-mudahan enggak lah gitu. Mereka merasa
bukan kita pengen mereka kehilangan ya, cuman rasanya anak nggak ngerasa kehilangan pas orang tua nggak ada itu sakit. Lebih sakit itu gimana ya, sakit lah gitu. Bingung. Kok nggak ngerasa kehilangan itu bingung loh. Harusnya kan nangis, harusnya kan ngerasa kehilangan, kok nggak gitu. Itu bingung banget. Nah itu yang memang akhirnya sekarang pelajaran lah ya. Apa yang terjadi sama orang tua kita, kan orang tua kita dulu mungkin cara pendidikannya kayak gimana gitu ya. Ya udahlah biarin gitu, jangan salahkan terus orang tua ya. Kita kasih aja. Mereka mau kayak gimana, banyak diceritakan ada grup broken home kan, WA grup broken home itu cerita-ceritanya itu kan macam-macam ya. Aku juga kalau komentar cerita masa lalu misalkan iseng gitu ya di itu kayak ngebales kan banyak yang merasa sama gitu. Mungkin kalian terusir dari rumah, mungkin orang tua kalian, aku juga pernah diusir dari rumah gitu kan. Mungkin kalian merasa orang tua kalian luar biasa segala macam. Lihatlah Nabi Ibrahim gitu, itu yang pertama gitu kan. Nabi Ibrahim itu tetap disuruh berbuat sebaik sama orang tua kalian. Kita ini nggak seberapa. Kalau Nabi itu kan selalu contoh yang paling buruk gitu kan, selalu contoh yang paling berat. Jadi nggak mungkin ada yang berat dari bapak pengen bakar anak di tengah-tengah kota ditonton banyak orang. Nggak mungkin ada gitu bapak yang seperti itu lagi gitu. Itu disuruh berbuat baik gitu. Apalagi kita. Udahlah sekarang orang tua kalian mau kayak gimana ke kalian, mau kalian berusaha misalkan ngasih duit ke orang tua kalian, terus orang tua kalian apaan sih cuman segini gitu, udah lakukan aja gitu. Toh itu tugas kalian, kewajiban kalian udah diperintahkan, ke orang tua tetap harus baik. Masalah orang tua nanti outputnya kayak gimana ke kita, udah urusan nanti gitu. Itu mah tambahan aja rezeki lah dari Allah gitu. Output orang tua kayak gimana ke kita, udah terima aja perlakuan orang tua mah gitu, nggak akan apa-apa. Sekarang mah kalian punya anak, punya istri, nah itu jaga buat masa depan agama ini gitu. Sekarang jadi seorang penghafal Quran dan pengajar Quran, gimana Kang hidup? Lebih tenang, lebih nikmat? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, itu harus benar-benar nikmati. Sekarang saya bisa kesini, bisa kenal sama kalian semua, iya kan. Kalau dulu mungkin masih dilanjutin, nggak akan mungkin kesini, nggak akan mungkin kenal sama kalian semua, nggak akan mungkin saya bisa menikmati yang namanya itu sholat. Saya jujur, sholat aja masih belajar sampai sekarang. Katakanlah kan dari 2010 itu sekarang berapa tahun, 14 tahun ya proses bertobat itu kan. Saya sholat aja itu sama gerakan Wing Chun. Ya masih lambat gerakan Wing Chun. Jadi saya masih belajar tuh ya. Belajar sholat tumaknina. Jadi di antara semua kalau orang lain bilang ya guru Al-Quran tuh saroleh gitu ya. Saya itu contoh yang gak di benak orang-orang pasti. Gimana tuh? Ya beda. Dan Ustadz Agus juga mengevaluasi murid-muridnya kan beda-beda. Mengevaluasi saya sekedar saya ngerasain puasa aja senangnya minta ampun. Gitu. Jadi jangan nggak disamain. Oke, ngajarin Quran kan ngajarin Quran. Abad Asa juga ngajarin Quran. Iya kan. Walaupun ngajarin juz 30 juga, juz 30 doang kan. Ya, juz 30 aja gitu. Selain itu kan enggak gitu. Enggak bisa gitu. Apalagi sedikit saya mah 15 tahun nggak dapat apa-apa. Dapat sih. Tapi nggak banyak. Itu juz 30 doang. Nggak mungkin, beneran. Serius. Banyak itu, alhamdulillah. Jadi ya itu yang bisa saya ajarin ke orang-orang itu aja. Dan kan sampaikanlah walau satu ayat. Iya betul. Tapi kalau soal cinta sama Al-Quran, cinta sama Islam, ya itu yang tadi dibilang. Semakin kita dalemin, semakin kita kritisi, semakin kita sama Islam teh, naon sih Islam teh gitu, gitu dicari tahu gitu. Semakin kita cinta benar. Semakin dikasih tahu kan, biasanya semakin ditunjukin. Iya, jadi jangan khawatir kalau ada orang-orang yang kritis sama Islam, jangan khawatir. Justru saat mereka mengkritisi orang-orang Islam, orang Islam tuh gini, orang Islam tuh gini, kita cari tahu kan. Hukum Islamnya kayak gimana sih? Terus kan kita cari tahu, insya Allah makin cinta lah sama Islam. Islam tuh kalau disebut idealisme, Islam ada idealisme yang akan sampai bertahan sampai akhir zaman kan. Ya, mau sekarang apa demokrasi segala macam bakal hilang, ya kan? Islam enggak.
Karena udah dijamin lah sama Allah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya, kita lihatlah Islam itu kan sekarang udah 1400 tahun ya. 1400 tahun masih ada idealisme lain. Agama-agama sebelum Islam juga masih ada hingga hari ini, Kang. Idealisme lain, maksudnya seandainya diserang seperti Islam. Emang agama lain diserang kayak Islam? Diserang. Ya, Ini maksudnya, ngomongin apa nih? Iya, saya jadi gini, seandainya agama-agama lain mendapatkan serangan, idealisme Iya. lain mendapatkan serangan seperti Islam, Belum tentu bisa belum tentu tetap bertahan. bertahan. Penganutnya masih Bertahan, komunisme aja kan udah mau hilang kan? Iya, dengan serangan yang sedemikian rupa waktu itu kan, Oke. dengan serangan media sedemikian rupa, Islam, ya, Iya dong. tetap ada. Para tetap pengajar-pengajar Qur'annya pun tetap luar biasa kayak Kang Yusuf, kayak Ustaz Agus. Ya, kalau Ustaz Agus, datang lagi dong ke sini. Insya Allah ya nanti ya. Satu lagi deh Kang tadi. Oh iya betul. Sebagai seorang pengajar Quran nih, ada cerita nggak sih, cerita menarik ketika di Sahabat Al-Quran sendiri selama Kang Yusuf menjadi seorang pengajar Quran di Sahabat Al-Quran, mungkin ada ketemu sama murid yang sulit atau yang menyenangkan, atau ketemu sama guru, ya pastilah guru kita Kalau Ustadz guru, Agus tuh iya. sangat-sangat menyenangkan. Kalau guru jelas ya, beliau itu orang yang, saya itu selalu kerja, saya di Sahal itu berarti udah 12 tahun kerja ya. Oke. Kerja di yayasannya Ustadz Agus itu udah 12 tahun. Dan kalau kita bicara saya kerja, biasanya cuma 2 bulan gitu, 4 bulan, nggak pernah bertahan. Nah, Ustadz Agus bisa bertahan sampai belasan tahun. Itu yang pertama. Terus beliau itu melihat orang, sama semua orang sayang. Itu kelebihannya, semua orang sayang. Bahkan sama orang yang suka ngegosipin dia sayang. Masya Allah. Dan ya itu nggak bisa gitu. Kalau Ustadz kok gitu sih? Kok gitu sih gitu kan? Itu udah kayak gini ya udah gitu. Terus Ustadz tuh selalu lupa sama kesalahan orang. Saya tuh pernah punya dosa sama Ustadz banyak mungkin ya. Jadi kalau kita bahas Ustadz lupa. Ana lupa bang gitu. Nah itu Ustadz. Terus kalau murid, saya tuh selalu nggak tahu ya orangnya kayak gini, tapi kalau murid alhamdulillah awet-awet. Sampai ada yang sampai SMP, dari SD, dari lulus TK sampai SMP. Terus yang ada yang sampai kuliah, dari SMP sampai kuliah, lama-lama gitu. Padahal ilmunya mah sakit-sakit tapi karena saya merasa dibebaskan oleh Ustadz Agus untuk mendalami agama, akhirnya saya juga membebaskan mereka untuk mau masuk dari mana nih gitu. Gitu akhirnya mereka nyaman lah dengan itu gitu. Nah, alhamdulillah itu. Terus yang kejadian yang paling menurut saya aib saya sebagai seorang penghafal Al-Quran atau orang yang ngajarin Al-Quran lah ya. Terus saya pernah nggak suka sama Al-Quran. Gitu. Udah suka sama Al-Quran? Nggak suka baca. Oke. Jadi ngelihat Al-Quran itu perasaannya, aduh gitu, nggak mau aja, kayak yang alergi gitu ngelihat Al-Quran tuh, gitu ngelihat Al-Quran tuh. Padahal kondisinya waktu itu lagi ngajarin Al-Quran, lagi ngajarin malah waktu itu kondisinya saya punya madrasah di rumah. Tapi saya kondisinya kalau ngelihat Al-Quran saya nggak mau. Kenapa tuh? Jangankan baca, ngelihat aja nggak mau. Jadi waktu itu tuh setelah bertahun-tahun ngafalin Quran, menghabiskan 20 jam, 18 jam, 16 jam tiap hari untuk menghafalkan Al-Quran dan gak dapat apa-apa, itu sakitnya luar biasa. Dan itu menjadi trauma. Istilahnya kalau kita olahraga terlalu berat, itu kan cedera. Iya, ya yang cedera mental lah. Gitu. Mental saya kena. Karena apa yang saya harapin? Yang saya harapin itu, ya kadang-kadang kadang-kadang aku, kadang-kadang gue, lu ya nggak apa-apa ya. It's okay. Jadi yang diharapkan itu adalah hasil. Hafal 30 juz. Al-Hafiz.
itu yang membuat seseorang akhirnya kehilangan tujuan utamanya menghafalkan Al-Quran. Nah itu Ustadz Agus, kenapa abang nggak pas cerita tuh, kenapa abang sampai kayak gini nggak cerita gitu kan? Al-Quran itu bukan perkara hasil akhir. Al-Quran itu proses. Kita menghafalkan Al-Quran itu setelah kita menjadi Al-Hafiz, itu masih terus harus ngapal. Gitu kan? Kok kita harus pengen cepet-cepet, pengen itu, nggak bisa. Gitu kan. Dan kisah-kisah orang yang akhirnya banyak trauma dengan hafalan Al-Quran itu kan nggak 1-2. Saya salah satunya, dan itu mungkin kejadian yang nggak enak banget ya kalau kedengeran sama orang yang nggak paham. Ini takutnya ada yang salah paham nggak ya? Enggak, insyaallah. Jadi jangan ngelihat hafalan Al-Quran itu bukan soal hasil akhir, tapi soal kita menikmati prosesnya, mengulang hafalannya, menikmati setiap hurufnya. Aduh, jadi merinding. Iya, Niat. Ya, jadi itulah. Jadi itu. Nikmati setiap proses. Ya. Kan kita menghafalkan Al-Quran, bukan hafal Al-Quran. Membaca Al-Quran gitu kan. Prosesnya, aksinya, itu kita nikmatin. Itu kita lakukan sampai akhir hayat, insya Allah ada hasilnya. Insyaallah. Hasilnya mungkin bukan hafiz Quran, tapi hasilnya di tempat yang lain. Benar. Masya Allah. Terima kasih Kang Yusuf. Luar biasa banget ceritanya. Ini cerita yang pasti aku rasa banyak teman-teman anak 90-an tuh bisa relate, aku yakin. Aku pun kelahiran 94 kan aku. Juga anak dari baby boomer. Makanya tadi aku bilang tuh emang baby boomer tuh kayak gitu. Sesulit itu mereka mengungkapkan cinta. Sesulit itu kan bilang aku sayang sama anakku gitu. Itu kan emang sulit banget ya mereka. Jadi pasti luka-luka pengasuhan anak-anak 90-an tuh itu pasti. Mayoritasnya kayak gitu. Pasti banyak banget yang relate dan bisa, semoga dapat inspirasi dari ceritanya Kang Yusuf. Makasih Kang Yusuf. Mungkin ada satu closing statement luar biasa dari Kang Yusuf untuk teman-teman temani. Jadi beban ya. Enggak beban. Kalau menurut aku mah ya tadi ya. Jadi nyimpulin aja paling ya. Jangan lakukan yang terbaik. Fokus jadi orang baik. Jangan mengharapkan balasan apapun di dunia. Itu aja. Di akhirat. Fokusnya akhirat. Fokus dengan apa yang udah dikasih. Jangan mengharapkan apa yang belum kita dapat gitu. Ya, kita sedekah, kita belum kaya, jangan ngarepin kayanya. Tapi kita udah punya yang lain gitu. Yang kita nikmatin sekarang udah lah. Jalanin aja, fokus aja jadi orang baik. Insyaallah mudah-mudahan berakhir jadi orang baik. Semoga tim. Amin ya Allah. Terima kasih Kang Yusuf. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Nabila pamit. Insyaallah kita ketemu lagi di Inspirasi Hijrah Story selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.